Bila di pengajian tuh kada bemakanan, nang datang nah hendak mati beritaan. Datang orang sedikit aja. Nang datang tuh sedikit aja orangnya. Tapi bila bemakanan banyak tuh orangnya. Nah, kada bujur-bujur bersih karena Allah. Datangnya tah bukan karena bujur-bujur ingin nuntut ilmu, ingin sambil umpat makan. Sambil menyelam minum teh gitu. Padahal nuntut ilmu kan nang bapahala seorang. Nih, nang dapat ilmu seorang. Yuk, nang bapahala seorang, nang dapat ilmu seorang, nang akan dimudahkan masuk surga seorang, diselamatkan dunia akhirat seorang. Kada Allah Ta'ala pun kada Nabi bas seorang. Kenapa maka malas untuk diri sendiri nih? Itu pun juga diberi makani oleh orang, diberi makani untungnya. Diberi makani lagi orang, masih juga ada yang kada mau datang. Hah? Diberi makan, masih jangan kada datang. Dan ini nasihat untuk diri saya sendiri dan renung masing-masing. Jadi masalah dapat ilmunya, masalah paham kadanya, masalah baulih ilmunya itu pian jangan pikirkan. Yang penting duduk di majelis untuk mendapatkan ibadah, duduk di majelis itu jangan dicari dulu. Karena masalah ilmu itu urusan Allah Ta'ala. Dapat kada dapat, ilmu kada ilmu itu urusan Tuhan. Kada kau itu bukan guru. Makanya ilmu itu bukan datang dari guru, ilmu itu datang dari Allah. Guru itu hanya wasilahnya aja. Guru itu perantaranya aja. Orang berilmu itu, ilmu itu datang dari Tuhan. Nah, dengan wasilah guru lalu Tuhan yang membuka hatinya sehingga dituangi ilmu, paham, dapat, mengerti, lalu bisa beribadah dengan benar, lalu bisa berlaku yang baik, lalu bisa meninggalkan yang buruk. Itu semuanya ilmu. Makanya tanpa ilmu orang kada mungkin meninggalkan maksiat. Karena kada tahu di mana-mana pintangan maksiat itu di mana-mana pintangan maksiat. Namun kada ilmu, pintangan maksiat banyak orang kada tahu. Ilmu itulah yang orang bisa menghindari maksiat dan munkarat. Dan tanpa ilmu orang kada bisa melakukan amal ibadah yang baik dan benar. Ilmu itulah petunjuk nina ibadah, nina maksiat, nina baik, nina buruk ilmu. Nah, makanya orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, dan duduk di majelis inya sesungguhnya duduk di taman-taman surga. Dan orang itulah bakal calon-calon penghuni surga yang sesungguhnya kelak. Maka sering saya katakan jangan sampai putus niat untuk ampih nuntut ilmu. Jangan ada niat untuk berhenti cari ilmu, jangan ada. Kecuali napas habis. Ayo. Kenapa? Kenapa jangan sampai ada ampih niat nuntut ilmu untuk? Kenapa? Karena selama niat kita ada terus niat untuk datang ke majelis, untuk datang mendengar pengajian, umur kita habis misalnya, maka orang itu mati di dalam syuhada, mati dapat pahala syahid fisabilillah. Kalau orang itu mati tahid pasti selamat. Mati syahid fisabilillah dengan baik dan benar, maka orang itu pasti selamat. Syuhada, orang mati syuhada. Nah, salah satu jalannya nuntut ilmu. Nah, kayak ini pian ini kan duduk nih mendengar pengajian. Dengar pengajian sambil mengantuk, Bang. Nah, kan apa juga ngantuk, menyalurkan bakat. Ya, dengar pengajian, lihat. Ada di hati niat aku minggu subuh nang akan datang. Subuh minggu ke depan aku akan datang lagi kena. Ada di hati kita. Itu namanya kada putus niat untuk ilmu. Ternyata hari Senin mati. Maka kematian di hari Senin itu ini orang mati di dalam ibadah menuntut ilmu.
Karena hatinya sudah tak kait lawan minggu akan datang. Pokoknya subuh minggu akan datang, karena aku akan nuntut ilmu lagi, aku akan hadir lagi. Sudah menggantungkannya seminggu depan. Umur kada cukup sampai subuh ke minggu depan. Hari Kamis atau hari Rabu kah mati. Ini namanya orang mati dalam niat menuntut ilmu. Ini mati syahid akhirat. Ini mati dalam ibadah. Mati dalam ibadah. Apa ibadahnya? Ibadah niat tadi. Karena sudah bergantung, sudah berkait untuk minggu sampai ke depan. Nah, itu hebatnya orang nuntut ilmu itu. Selalu dalam ibadah. Jangan ada niat putus nuntut ilmu itu. Di situ barang ibadah kita tahajud sudah kada kaya orang kita. Kalau orang tahajud semalaman, kalau orang tahajud sampai 20 rakaat tahajud, kalau orang tahajud sampai ke subuh. Nah, kita sudah kada kaya itu, zikir kita kada kuat dan kaya itu. Di sini barang ibadah nuntut ilmu dikuati, diistiqamahkan. Supaya kita menjadi orang yang terhormat dan mulia di sisi Tuhan. Karena mulia dan terhormat yang sebenarnya adalah mulia di sisi Allah, di sisi Tuhan. Apa artinya mulia di sisi manusia, tapi kalau di sisi Tuhan hina, direndahkan oleh Allah Ta'ala. Banyak orang yang dicari kemuliaan di tengah-tengah kehidupan manusia, tertipu, tapi nya kada merasa tertipu. Orang tertipu tapi kada merasa tertipu. Contohnya mencari kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Di apa mencari kemuliaan di tengah masyarakat? Dengan mencari jabatan, dengan mencari kedudukan. Jadi wakil rakyat, jadi pejabat itu kan kedudukan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Kada meindahkannya tentang baik buruk halal haram yang dilakukannya. Ini namanya mencari kemuliaan di tengah masyarakat. Kada meindahkannya menjilat, kada meindahkannya dengan cara suguk menyuguk kepada masyarakat, kepada orang. Ini mencari kemuliaan di tengah masyarakat tapi menghinakan dirinya di hadapan Tuhan. Celaka orang yang tertipu. Nang dicari itu kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Biar orang kada menghormati, biar orang kada memuliakan, tapi Allah nang memuliakan dan memuliakan membesar. Allah nang menghormat kepada kita dengan karena tujuan kita tadi baik dan benar. Nah, jadi cari kemuliaan di sisi Allah. Untuk mencari kemuliaan salah satunya mencari kemuliaan di sisi Allah. Nih, amalkan nih sebuah perbuatan ialah nuntut ilmu. Nabi asik mengajar di Madinah di Masjid Nabawi. Asik mengajar. Lalu ujar Abu Hurairah, kalau kada salah namanya Abu Hurairah, teriak-teriak di pasar, ujar Abu Hurairah, orang-orang pasar, kalian sibuk berjualan di pasar aja, kalian sibuk berjualan di tengah pasar, hiruk pikuk hari-hari. Tunah Nabi datangi, Nabi itu telah berbagi warisan. Nabi itu sedang berbagi warisan, ayo ikut ambil bagi warisan Nabi. Sibuk di pasar aja, ada sempat umpat mengambil warisan. Sibuk berjualan, sibuk cari uang, sibuk cari harta, sibuk kerja di pasar terus jadi bujara. Tuh datangi Nabi berbagi warisan. Nah, mendengar Nabi berbagi warisan, orang-orang yang berbisnis di pasar, berjualan di pasar, mereka ini pun berdesak-desakan menuju ke masjid datangi Nabi. Setelah didatangi Nabi, dilihatnya Nabi mengajar, Nabi pengajian. Begitu melihat Nabi pengajian di masjid, orang-orang pasar tadi melihat dalam masjid angka itu keadaannya Nabi pengajian pelajaran, tadi disampaikan Nabi, wah ujar orang pasar, kukira berbagi duit, kukira tadi bagi tanah kaplingan. Ternyata Nabi hanya mengajar, memberikan ceramah. Ujar Abu Hurairah, itulah warisan Nabi. Nabi kada mewariskan dinar, Nabi kada mewariskan dirham. Nang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu.
Ikut ambil. Siapa yang mengambil ilmu, untung orang itu. Siapa yang mengambil warisan Nabi, berbahagialah orang itu. Siapa yang duduk mencari ilmu, untunglah orang itu. Nah, jadi sempat-sempatkan duduk di majelis, duduk di pengajian itu sempat-sempatkan. Jangan sibuk gawi aja, sibuk usaha aja, sibuk bisnis aja. Mulai bahari sampai katuha, sampai mati. Nauzubillahi min zalik. Inilah namanya dosa kada parasa. Dosa apa? Dosa hubud dunia. Termasuk perbuatan maksiat, termasuk perbuatan dosa. Dosa besar adalah cinta dunia. Tanda orang cinta dunia, siang dan malam mengapungi urusan dunia. Nah, rasakan adakah lawan kita punya ada, segera bertobat dan perbaiki. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi amalan nuntut ilmu betapa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikut ambil jatah kita di situ, jadilah kita orang yang mencari ilmu. Termasuk saya sendiri pun masih nuntut ilmu. Saya sendiri masih cari ilmu. Jadi saya pun masih belajar. Karena ingin dapat amalan dari amal berupa ibadah nuntut ilmu. Kemudian yang ke-12, orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka kelak adalah para qari dan qari'ah. Orang yang membaca Al-Quran, qari dan qari'ah. Yang mana tujuannya dengan lantunan ayat suci Al-Quran, tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Ujar Nabi dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awadzu billah min jubbul hazan. Qalu ya Rasulullah wa ma jubbul hazan? Qala wadipi jahannama. Ta'awadzu minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marratin. Berlindunglah oleh kalian kepada Allah dari jubul hazan. Berlindunglah kalian dari jubul hazan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jubul hazan? Apa gerang jubul hazan itu? Qala wadi fi jahannam. Ujar Nabi, jubul hazan itu di dalam neraka Jahannam ada sebuah lembah, ada sebuah jurang. Neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu sangat teramat dalam. Neraka Jahannam itu menurut riwayat kalau kada salah itu 500 tahun orang dibuat baru sampai ke bawah. Dilimpar dari atas ke dalam api neraka Jahannam baru sampai ke dasarnya itu 500 tahun. Kayak apa itu? Di situ ada lembah di dalam neraka Jahannam, sudah dalam neraka ada jurang, ada lembah. Itulah namanya jubul hazan. Lebih dahsyat daripada neraka Jahannamnya. Sampai-sampai neraka Jahannam berlindung 100 kali setiap hari. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, man yadkhuluhu? Siapa gerang yang akan dimasukkan ke dalam jubul hazan itu siapa? Qala al-qurauna wal murauna bi a'malihim. Orang yang akan dicampakkan ke dalam jubul hazan adalah para qari dan qari'ah. Orang yang bertanding, orang yang berlomba-lomba dengan bacaan Qur'annya, dengan suara yang merdu, tapi ingin mendapatkan gelar kehormatan di tengah-tengah diwan juri. Inilah bahayanya orang musabaqah tilawatil Quran. Bahayanya. Hadis Nabi lain mengatakan, rubbatalil Quran wal Quran tal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran, tetapi malah Quran yang dibacanya itu yang melaknat, mengutuk dirinya. Kenapa? Karena bacaan Quran tujuannya untuk meraih nilai-nilai dunia, yakni juara, yakni piala bergilir, yakni nama yang harum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Berarti kada bolehlah orang musabakah tilawatil Quran. Kada bolehlah. Siapa bilang kada boleh? Silahkan aja. Cuma periksa nangapa dulu tujuan maksudnya tuh dalam qari itu. Bertanding itu. Kalau tujuannya ingin mendapatkan pahala, kalau tujuannya ingin beribadah, kalau tujuannya ingin beramal salih dengan bacaan Quran, bagus. Itu nang dimaksud, nang diharap. Tujuannya adalah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah melalui bacaan ayat Quran. Karena sunat membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah, dengan suara yang madu, dan ditambah dengan lagu-lagu yang begitu menyenangkan. Bagus. Maka kita baca Quran. Berapa banyak orang yang mendengar bacaan Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah, ujar Tuhan. Wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, fastami'ulah, dengarkan. Wa ansitu, simak.